Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza masyaita mongko tatkalane lumaku sira ilal masjidi maring masjid. Famshi mongko lumaku sira alal hinati ing atase alon-alonan. Maksudnya kok kita berangkat ke masjid, berangkatlah dengan berjalan tapi nggak usah cepet-cepet. Nah, kita sekarang bahasanya apa Pak? Santai aja. Alal hinah itu maksudnya berangkatlah ke masjid tapi nggak usah kesusu, nggak usah cepet-cepet, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Wasakinah lan anteng, tenang maksudnya. Berjalan ke masjid dengan pelan dan dengan tenang. Ini masih subuh loh ya, tapi jenengan angen-angen ini subuh karena memang kemarin subuh nih. Wala ta'jalan ojo kesusu siro. Maksudnya jangan kesusu, jangan cepet-cepet. Tapi ojo dibayangkan jenengan berangkat dari rumah terus saking santainya sambil pelepas-pelepus gitu. Beda santainya wong berangkat sambil pelepas-pelepus, kalau santainya orang yang berjalan betul-betul ke masjid itu beda Pak. Soalnya nek wong sambil ngerokok itu mesti lambat pol. Santai kalau pelepas-pelepus, kalau ngobrol malah nanti masjid komat jadi kan belum sampai masjid. Maksudnya berjalan sewajarnya, gak usah terus cepet-cepet, gak usah, karena nanti dikhawatirkan sampai masjid ngos-ngosan. Sampai masjid ngos-ngosan gimana ini? Sholatnya jadi enggak. Maksudnya dengan pelan. Kenapa kok dengan pelan, dengan tenang? Imam Ghazali ku ngajari kita nek berjalan ke masjid itu ada doanya. Wa kullan ngucapo sira, maksudnya doalah kamu doa. Fi tariqika ing dalam dalane sira. Nah, maksudnya tadi ing dalam dedalan mau, jadi kita ketika berjalan kok disuruh tenang itu bukan sambil rokok-rokok, tapi sambil berdoa. Nah, itu maksudnya Imam Ghazali itu. Jadi jangan disalahartikan, oke? Wah, wong jarene wingi suruh santai-santai kok. Jadi santai-santai sambil ngelepus. Enggak kayak gitu. Maksudnya santai-santai sambil berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilin alaika wa bihaqqi raghibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika. Fa inni lam akhruj asyiran wala bataran wala riyaan wala sum'atan bal kharajta ittiqa'a suhtika wabtighai mardotika fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfirali dzunubi fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Apal Pak? Apal jenengan doanya? Enggak apal wong saya wae enggak apal kok. Baru tahu ini saya nek berangkat ke masjid ada doa nih Pak. Doanya itu baru mau berangkat ini. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya saya as'aluka memohon kepada engkau. Kalau nyuwun kalih panjenengan Gusti bihaqqi sailin, apa kelawan haknya orang-orang yang minta sama jenengan. Alaika datang panjenengan. Wa bihaqqi raqibin lan kelawan hake wong-wong sing seneng kalih jenengan. Saya itu mohon kepada engkau dengan haknya orang yang meminta kepada engkau, dengan haknya orang yang senang kepada engkau. Wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika, dan dengan haknya orang yang berangkat pergi kepada engkau. Kenapa? Fa ini mongko sak temune kula lam akhruj iki metu niki medal ke arah masjid ini. Ya Allah, sesungguhnya saya keluar ini asyiron wala batoron wala riaan. Saya itu berangkat ke masjid ini betul-betul tidak ada kepikiran jadi wong sing sombong, nggak ada kepikiran jadi orang yang riak, wala sum'atan, apalagi kepikiran kalau supaya orang lain itu melihat saya dan mendengar saya berangkat ke masjid. Itu doanya. Saya itu berdoa, ya Allah, ini betul saya berangkat ke masjid dan jenengan nanti seandainya berangkat mesti diangkat tangan pakai bahasa Indonesia. Saya itu berangkat ke masjid netepi panggilan jenengan itu bukan karena saya pengen sombong, bukan saya pengen riak, bukan saya pengen didengar orang. Itu maksudnya doanya. Bal kharajta ittiqa asuhtika. Balik medal kula niku karena apa? Karena takut jenengan.
karena takut jenengan marah. Jadi saya keluar ke masjid ini menuju masjid itu karena saya tuh takut kalau jenengan tuh marah sama saya ya Allah. Tuh, wabtighoa mardotika, dan selain itu saya itu berharap mendapatkan ridho engkau. Itu jenengan kalau berdoa itu nggih, saya nggak pengen riak Gusti ya, saya tuh nggak pengen riak, nggak pengen sombong, saya cuman berangkat karena takut jenengan marah nek saya nggak sholat subuh. Saya takut jenengan itu marah saya nggak sholat subuh, dan saya berharap mendapatkan ridhonya panjenengan. Faas aluka mongko nuwun kula ing tuan antung kizani, dan saya juga memohon kepada engkau ya Allah, semoga engkau menyelamatkan saya minan nari, dari neraka. Wa antaghfirali, dan engkau itu semoga memaafkan saya zunubi, dari dosa-dosa yang pernah saya perbuat. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena apa? Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Nah, itu doanya, artinya doanya. Jadi jenengan kalau besok berangkat ke masjid sambil diangan-angan nggih. Ya Allah, saya pokoknya berangkat, nah tapi panggilan jenengan mengharap ridhonin jenengan Gusti. Semoga engkau mau memaafkan dosa-dosaku, karena tidak ada yang bisa memaafkan dosa kecuali engkau. Itu jenengan jadi berangkatnya itu sambil diniati. Jangan apik tenan Imam Ghazali itu ngajari kita jadi orang yang betul-betul pasrah sama Allah, betul-betul menempatkan Allah itu di nomor satu. Dari kemarin kita pertama belajar aja kita udah langsung dikasih tahu Allah itu pokoknya nomor satu, gak ada yang lainnya. Bangun tidur itu langsung disuruh Imam Ghazali itu di dalam kitab ini langsung ingat Allah. Nah, berarti kan semua langkah yang kita lakukan itu didasari dengan mengharapkan ridhonya Allah. Itu Pak. Nah, masuk adab duhulil masjidi, tata keramanya apa? Masuk masjid. Ini kita pertemuannya udah ke-6 ya. Ke-6 dari kemarin bangun tidur baru mau masuk masjid loh Pak. Itu udah pertemuannya udah ke-6 ini. Boh nyampe tidur nanti kita ketemunya berapa kali itu? Baru mau masuk masjid aja udah nyampe 6 kali pertemuan. Adab tata keramanya masuk masjid. Faiza aradta mongko tatkalane ngarepaken sira ad-dukhula ing mlebu ilal masjid maring masjid. Faqaddim mongko ndhisikaken sira rijlaka ing sikil sira mau al-yumna kang tengen. Ketika mau masuk masjid, dahulukan kaki yang kanan. Nah ini anunya anak-anak SD biasa jenengan udah sering kan. Setelah itu wakul lan ngucap sira atau berdoalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wasallam. Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaaba rahmatik. Itu doanya Pak. Doanya masuk masjid, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wasallam. Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaaba rahmatik. Nek di masjid-masjid ini sekarang langsung aja Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Sebenarnya bagus itu. Jadi diawali Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wasallam wa sahbihi wasallam. Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaaba rahmatik. Apa artinya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah mugi panjenengan paring rahmat takzim untuk Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi, dan untuk keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan untuk sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma ghfir, ya Allah semoga panjenengan ngapura li zunubi maring dosa ingsun. Nah, untuk ya Allah semoga engkau memaafkan dosaku, waftahlilan semoga engkau membuka untukku abwaab rahmatik, beberapa pintunya rahmat. Ngoten Pak, nek mau masuk masjid donga pakainya kaki kanan. Pokoknya jangan sampai nggak doa. Mukanya sekarang itu diakali kalau takmir masjid itu men gak lupa pintu-pintunya ditulisi. Ya kan Pak? Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ini karena nggak mesti hafal. Hafal pun saya ini dihafalkan Pak. Besok nih kok nggak ada tulisan di pintu kadang cok lupa. Apa ya doanya kemarin? Kalau ingatnya Allah mubarik lana terus. Tapi wong jenenge wong mantep niku enggak apa-apa jane Allah mubarik lana masuk masjid. Kan nonton ceritanya ya Pak, orang niku kalau saking mantepnya
mantep hati nih maksudnya, mantep hatinya iku nek doa apapun iku mandi niku cara cerita ini makbul. Jadi ada cerita iku buat entah cerita betul atau enggak, jenenge cerita lucu mawon. Jadi ada orang itu saking takut, orang itu penakut, jadi ini lewat kuburan itu ketemu sama kuntilanak, jadi setan. Saking takutnya gemeter gak iso ngucape Allahumma barik lana. Semua gak kelingan apa-apa, kelingan ini Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fi marsyatan wa qina benar. Setan ini takut. Wah, ngeri-ngeri orang sini, orang kok suka maju. Arab medeni mau ditakut-takutin malah aku mah dimakan. saking percayanya sama doanya, saking percayanya dia yakin kalau itu doanya paling ya mandi juga jane. Doa takut. Iblis setan itu takut nek jenengan makan. Ya, kayak mau masuk masjid dongo nggih. Jangan sampai enggak doa. Memang masjid itu adalah tempat yang mulia, tempat yang mulia. Makanya intisari kemarin, jenengan kan kemarin habis Isra Mi'raj ya, Isra Mi'raj. Itu intisarinya apa? Intisari dari Isra Mi'raj itu sebenarnya itu tentang masjid. Minal masjid ilal masjid. Hanya itu sebenarnya. Apa alasan Allah itu? Linuriyahu min ayatina. Allah itu mau menunjukkan kehebatannya. Tapi intinya untuk kita orang-orang yang di bumi ini, orang-orang kayak kita ini minal masjid ilal masjid. Jadi orang yang keren itu adalah orang yang bisa minal masjid ilal masjid. Nek ditanya orang dari mana, dari masjid. Nek ditanya orang mau kemana, mau ke masjid. Itu baru orang yang top. Cuman itu sebenarnya intinya. Tapi wong barang tukang ceramah kan kata ngomongnya, jadi jenengan kadang bulat-bulat. Oh, apa lagi ngomongnya? Tapi intinya hanya itu, minal masjid ilal masjid. Hebat-hebatnya orang itu nek ditanya tanggane sana jenengan tanya tetangga, mau kemana Kang? Mau ke masjid. Kok pulang lagi dari mana? Dari masjid. Wah, pokoknya jenengan paling top loh, kok suka maju. Karena cuman intinya hanya itu. Karena masjid itulah tempat kita melakukan ibadah sholat. Makanya perintah itu perintah sholat. Perintah sholat itu maksudnya apa? Di saat Kanjeng Nabi itu betul-betul hancur maksudnya mentalnya. Sekelas Khadijah yang menopang dananya nggak ada, Abu Thalib yang menopang dari segi keamanannya sudah tidak ada. Nah Allah itu pengen nunjukkan linuriyahu min ayatinya tadi. Linuriyahu min ayatinanya Allah itu apa? Membawa Kanjeng Nabi itu untuk pergi sejenak, supaya melihat kalau Allah itu tuh punya kuasa yang luar biasa. Sama jenengan punya masalah sebesar apa itu sebenarnya dituntaskannya lewat sholat, Pak. Lewat sholat. Ndongo sama Allah itu api-api ndongo jenengan itu sebelumnya diawali dengan sholat. Makanya ada namanya sholat niku liqodil hajati. Sholat untuk hajatin jenengan itu bagus-bagusnya sebelum ndongo sholat. Karena itu memang perintahnya Allah. Allah itu memang menunjukkan sehebat apa kita itu tetap hebat Allah. Nah Allah itu ngasih tahu sama Kanjeng Nabi Muhammad, kamu nggak usah sedih di saat tidak ada yang menopangmu sama sekali, ya, masih ada saya. Nah itu maksudnya Allah itu. Kan kita ini kan diuji sama Allah itu banyak, Pak. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Maksudnya apa? Kita itu nih diuji sama Allah itu minal khaufi, dari rasa takut. Nah sama Kanjeng Nabi waktu itu ya takut. Loh gimana nggak takut? Selama 2 tahun itu nggak disapa orang Kanjeng Nabi itu. Kita betah, Pak. Coran jenengan di sini kok 2 tahun, sebulan nggak disapa orang, nggak betah kok. Kok bisa ya orang-orang sekomplek RT ini kok nggak nyapa saya? Betah betul? Nggak betah, yakin. Mesti sedikit-sedikit pergi karena nggak betah. Ya sama Kanjeng Nabi pun kayak gitu. 2 tahun nggak betah sama sekali. Walah, biar rasanya nggak disapa orang, adanya dicela orang, yang menopang kehebatannya udah nggak ada. Takut, rasa takut. Ya kita sama, kita kan diuji rasa takut, nggih. Pokoknya takut apapun, punya rasa cemas, takut nggak sukses. Jadi ini untuk anak takut nggak sukses, takut nggak PNS.
Minal khaufi wal ju'i, kita juga diuji yang namanya rasa lapar, takut kelaparan. Kita itu diuji takut kelaparan. Ya layak wong kita namanya orang biasa nggih, wong nggak sakti. Nanti kalau sakti baru nggak takut lapar. Wong kita orang nggak sakti, satu hari nggak makan lemes tenan. Orang puasa Ramadan itu Pak, Ramadan itu puasa hanya dari jam 6 setengah 5 ya, setengah 6 sampai jam 6 lagi. Iku untuk bukanya aja es pirang-pirang. Saking takutnya nanti Mbok Isa nggak kuat apa ya. Es cendol, es buah, es apa itu. Ya, minal khaufi wal ju'i, dari rasa lapar kita itu ditakut-takuti lapar. Wa naqsim minal amwali. Lah kita itu juga dikasih sama Allah itu ujian itu wa naqsim minal amwali, dikurangi hartanya. Cara sing biyene miliarder duitnya wakeh hepol, Allah itu nek membalikkan nggak pakai hitungan jam, bisa tiba-tiba belas nggak punya uang. Itu Allah nguji orang itu kayak gitu, yang dulunya belas nggak punya uang tapi kadang-kadang kok tiba-tiba punya uang. Orang yang kadang-kadang yang sering kaget nih, kok orang yang dulunya punya terus akhirnya nggak punya. Itu ketakutan kita kan Pak. Sing biyen ladangnya pirang-pirang, ladangnya sekian hektar, tapi Allah itu nek pengen mengambil itu nggak pakai jam-jaman, habis itu bisa. Nah, itu diuji lewat situ. Itu ya ujian sama. Wal anfusi, dan kita itu juga diuji sama Allah itu apa? Dikurangi anggotanya. Maksudnya anggotanya apa? Kadang punya saudara, saudaranya tidak ada atau wafat, punya istri dilalah istrinya ninggal, punya orang tua dilalah orang tua ninggal. Kadang-kadang kayak gitu ujian Allah itu. Jadi jenengan yang punya saudara kok udah nggak ada, ya memang itu ujiannya Allah. Santai aja. Santai aja, kalau nggak ngerasa, sing ngerasa kan ya mumet Pak. Itu. Tapi maksud saya, emang itu ujian, salah satu bagian dari ujian Allah, dikurangi keluarganya. Ya kayak Kanjeng Nabi itu, istrinya yang menopang betul-betul malah dikurangi sama Allah. Padahal harusnya, kalau biar cepat Islam ini berkembang, harusnya Khadijah ini akan bertahan terus sampai Nabi wafat. Wong nyokong dana Pak, udah menemani, menyokong dana. Itu. Yang terakhir wasamarat, kita itu diuji Allah itu dengan dikurangi penghasilannya. Wasamarat itu maksudnya, samarat itu kan artinya buah-buahan, maksudnya hasil buminya. Contoh sawit tetrek, ya itu kan sama, itu ujian Allah itu. Sawit tetrek udah ada di Quran, harusnya jangan bisa, ternyata di Al-Quran ada sawit. Nah itu wasamarat ya. Maksudnya enggak gitu, maksudnya hasil bumi kita itu kadang-kadang dikurangi oleh Allah. Yang sebelumnya sawitnya 3 ton per bulan, tiba-tiba trek jadi cuma dapat 1,5 ton. Apalagi bulan-bulan ini nggih, waduh lagi sering-sering trek nih. Kalau niku nggak punya sawit Pak, tapi sering dengar orang ngobrol sawit. Wah, itu bulan ini lagi trek-trekan. Sing asalnya 3 ton jadi 1 ton, 1 ton 200. Ya emang ujian Allah itu. Tapi apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Kasih kabar bahagia buat orang-orang yang sabar itu tadi. Yaitu yang sabar itu. Nanti Allah akan menunjukkan. Makanya selalu saya bilang, kenapa peristiwanya Isra Mi'raj itu di luar akal? Ya karena itu. Karena Allah mau menunjukkan bantuan Allah itu tetap kamu nggak bakal masuk. Kamu tuh nggak bakal ngerti. Bantuan Allah itu akan selalu di luar akal kita. Kita yang nggak pernah nyangka Allah bakal bantu itu nggak ngerti. Itu maksudnya. Malah ngobrol. Ulangi nggih. Mana tadi Pak? Sampai waftahli abu rahmatik. Maksudnya kita berharap semoga Allah membukakan apa? Pintu rahmat. Wa mahma lan semangsane ra'aita ningali sira fil masjid ing dalem masjid min yabi'u ing wong kang adol fakul mongko ngucap sira la arbahallahu tijarataka, muga-muga ora aweh bati sapa Allah ing dagangan sira. Kalau sudah masuk masjid kok jenengan lihat di dalam masjid ada orang yang melakukan transaksi jual beli, iki perintahnya Kanjeng Nabi nih. La apa? Fakul, wis pokoknya kamu ucap sama orangnya, la abarahallahu tijarataka. Moga-moga Allah nggak ngasih keuntungan sama kamu. Jadi maksudnya apa? Masjid tidak boleh untuk transaksi jual beli di dalam masjid. Nek di teras gimana? Ya nggak apa-apa di teras. Oke, nek masuk masjid ya jangan bertransaksi
saksi. Apa meneh ngobrol-ngobrol habis sholat, lah mau kowe bar saka tapung oleh gede-gede iku pancingnya didol piro, gak kenapa, gak boleh. Sing duwe jago gede, lah kan duwe jago gede, aku ki lagi butuh untuk ingkung, didol piro, gak boleh dalam masjid. Tidak boleh melakukan apa, transaksi. Mulane kemarin siwake gratis, wong barang gak boleh transaksi. Nek kalau ngasih siwak kemarin di luar masjid, mesti tak tarik Pak 10.000. Wong barang di dalam masjid tadi gratis. Gak boleh itu Pak. Gak boleh melakukan apa, transaksi dalam masjid, gak boleh. Jual beli nggak boleh. Nah, tapi yang repot sekarang itu karena masjid ini kan jadi fungsinya banyak, karena zaman ini kan semakin berkembang. Banyak di kota-kota itu kan masjid sekalian untuk istirahat. Makanya sekarang masjid itu kadang-kadang sakingnya udah kita pengen masjid itu tetap rame, jadi masjid itu disediakan wifi dan lain sebagainya. Uang ini nyekrol oleh Shopee, toko orang ini Shopee, ngertas gak? Itu kan transaksi jual beli semua itu di dalamnya itu. Nah itu jangan. Jangan nek membuka Shopee lari ya ke teras. Buka di teras, jangan di dalam masjid. Karena itu tadi gak oleh Pak. Masuk buka Shopee barang di masjid, jangan. Jangan melakukan transaksi. Itu perintahnya itu. Kalau ada orang melakukan transaksi, doakan aja muka-muka nggak untung. Itu hati-hati nggih. Jangan melakukan transaksi dalam masjid. Wa idza ra'aita lan tatkalane ningali sira fihi ing dalam masjid man ing wong yan syudu kang golek-golek dolatan ing barang kang ilang. Fakul mongko ngucap sira la raddallahu alaika dollataka. Muga-muga orang balikaken sapa Allah ing atas sira ing bondo sing ilang mau. Nah, kalau jenengan udah di dalam masjid, ada orang nyari barang hilang kok di dalam masjid, doakan moga-moga Allah tidak mengembalikan barangnya. Iku Pak, bolah iki. Pokoknya nginjang-injang nek jenengan cari barang hilang jangan dalam masjid. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ke masjid bawa barang berharga itu sewajarnya. Karena apa? Barang hilang jangan dicari-cari di masjid. Kita itu suruh mendoakan semoga nggak ketemu. Barang hilang itu. Tapi nek hilangi kunci motor kepiye di dalam masjid itu. Wah, kunci motornya hilang di dalam masjid, dilempit nang karpet. Ya jenengan nyari pas nggak ada orang nggih. Jadi nggak ono sing ndongakno jenengan. Sambil ditanya, hilangnya apa? Hilangnya kunci, dibantulah. Jangan didoakan. Maksudnya itu, maksudnya supaya kita itu tidak sering membawa barang yang berharga ke dalam masjid. Pokoknya ibu-ibu yang paling ngeri itu. Jadi kadang pengajian dan lain sebagainya di dalam masjid itu kadang emas dan lain sebagainya. Itu jangan dibawa ke dalam masjid. Nah, nek seandainya yang hilangnya sandal kan di luar masjid, kayak yang biasa hilang kan sandal. Berangkatnya sandalnya bagus, balik-balik sisa swallow. Yang satu biru, yang satu kuning. Nah, itu biasanya kita di masjid kan kayak gitu. Entah itu kok itu penyakitnya siapa, saya pun nggak tahu. Di setiap masjid itu sama. Problemnya itu yang hilang sandal itu ngapa? Padahal rumong sekolah ya orang berangkat ke masjid ada sandalan ya Pak. Tapi kok mesti ada itu peristiwa hilang sandal itu. Saya itu tadi Jumatan pulang ya sama, konconya hilang sandal. Kok iso ya? Padahal kita berangkat ya sama-sama sandalan semua, tapi kok hilang? Itu penyakit se-Indonesia itu Pak. Se-Indonesia itu penyakit. Apalagi nek di pondok pesantren itu. Pondok pesantren itu paling rawan itu sandal. Kalau niku nate mangan sandal Pak. Saestu makan sandal swal itu saya pernah. Ceritanya zaman itu di pondok niku kan lagi musim hujan. Jadi ada sandal niku sing senengane meleseti niku. Kan saking tipisnya meleseti bocah-bocah. Dilalah iku lagi sholat astagfirullahaladzim. Lagi hari raya haji, hari raya kurban. Pondok itu dapat jatah daging wakeh. Bisa sendiri kalau yang tidak gede-gede. Kalau masih SMP waktu itu masih SMP. Jadi sing kuliah ini nyindiki sate niku. Lah iseng ini ku nyindiki sate ku ditambahin niku. Napa? Sandal niku lho di kotak-kotak niku lho Pak. Bahasan sudah matang semua. Kan nek pondok ini kan makan satu nampan rame-rame. Dijejer-jejer makan.
dipateni lampunya terus dikasih pengumuman sate. Loh, kita sing kecil-kecil kan dari atas lari, Pak. Lari cepet-cepet makan sate. Memang perasaan kalau memang ada satu dua itu sing alat tapi kayak urat nih loh. Kan ada ya Pak ya, daging sing urat sing nggak kena dengan kok kayak alat tapi tetap tak teleni terus ya konco-konco podo Pak dimangan wong diiris segini-gini gak ngerti. Jebule sandal. Walah ngawur ya. Besok ini baru yang besar-besar itu udah ngomong, ini sandalnya nang dia, sandalnya di sate. Kita yang makan itu mau, yang kecil-kecil itu ngawur nih. Kanca-kanca pondok nih udah ngawur. Aku lah salah satu korbannya itu makan sate sandal nih. Lembarang dikecapi ya tetap enak ya, kayak bumbu kok. Matikan lampunya terus dipanggili. Ayo sate. Walah malah makan sandal. Jadi tiru Pak tadi. Kemudian jenengan duwe sandal guang we gak usah digawe sate. Itu maksudnya apa? Kalau di masjid jangan cari barang hilang. Mana tadi lanjutnya? Kadzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak perintahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa iza dakhaltal masjidah, mongko tatkala mlebu sira ing masjid. Nah, ini ketika kita masuk masjid, fala tajlis mongko ojo lungguh siro hatta tusolla hingga sholat rakaatayit tahiyyati ing rakaat tahiyatal masjid. Maksudnya kalau kita sudah masuk masjid jangan sampai duduk, sebelumnya kita harus sholat tahiyatal masjid. Jadi kan bisa nggih sholat tahiyatal masjid nggih, niatnya sama sholat sunat tahiyatal masjid. Kalau pakai bahasa Indonesia ya saya niat sholat tahiyat masjid sunatalillahi ta'ala. Maksudnya itu pokoknya masuk masjid manapun harus sholat tahiyatal masjid. Fa illam takun mongko lamun ora ana sira ala taharati iku ing atase suci. Lah ketika kamu masuk kok enggak punya wudu, awalam turid fi'laha utawi ora karep sira fi'laha ing nglakoni salat. Kafat kal baqiyatus sholihatu mongko nyukupo sira dengan mengucap al baqiyatus sholihat. Maksudnya apa? Ketika kita masuk masjid kok tidak dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan wudhu, dan atau kita masuk masjid itu niatnya enggak sholat, kita enggak perlu sholat tahiyatul masjid. Oh enggak punya wudhu, enggak suci, jadi kita enggak perlu sholat tahiyatul masjid. Tapi diganti dengan apa? Al-baqiyatus sholihat. Al-baqiyatus sholihat itu apa Pak? Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu namanya al-baqiyatus sholihat. Jadi jenengan kok masuk masjid, contoh orang yang masuk masjid nggak sholat itu apa? Contoh benerkan plafon, contoh benerkan listrik. Kan nggak mesti orang itu benerkan listrik terus wudu dhisik terus masuk masjid tahiyatul masjid nggak rampung. Tiba-tiba kurang baut satu keluar, masuk lagi sholat lagi, nah, gak rampung-rampung dandani. Maksudnya itu, nah, kalau orang yang tidak punya wudhu, nggak suci, nggak dalam keadaan suci, bacanya itu subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, salasan tiga kali bacanya. Itu solusinya. Jangan dipaksa nanti dengan benerkan AC, tukang AC, cuma kalau masuk masjid tahiyatul masjid dulu silahkan. Wah, nggak selesai nanti dengan bikin benarkan AC-nya. Karena solusinya itu baca al-baqiyatus sholihat. Dieling-eling Pak, al-baqiyatus sholihat apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Waqilalan didauhaken arba'an. Ada juga yang bilang kalau enggak 3 kali ya bisa 4 kali. Wakilah salasan juga ada yang bilang 3 kali lil muhdisi, dari apa? Orang-orang yang meriwayatkan hadis. Wa wahidatan lan sepisan. Lil mutawaddi'i kedue wong kang wudu, fa illam takun mongko lamun ora ana sira sholaita ing salat sira rakaatayil fajri ing rakaat fajar, fayajzi'uka mongko nyukupi ing sira ada uhuma apa nekani wong rakaatul fajri anit tahiyati saking tahiyatul masjid mau. Maksudnya kemarin itu kan kita kasih tahu kalau kita mau berangkat ke masjid di rumah itu sudah sholat qobliyah subuh, sholat fajar itu 2 rakaat. Kok ternyata di rumah belum sholat,
belum sholat tadi, qobliyah subuh tadi, kita pas masuk masjid, sholatlah langsung sholat qobliyah subuh. Kalau udah masuk waktu, tapi enggak, udah masuk waktu subuh, kok jenengan masuk masjid, jenengan nggak usah sholat tahiyatul masjid, tapi langsung sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Itu sudah sama pahalanya sholat qobliyah dan juga sholat tahiyatul masjid. Ngoten. Jadi nggak usah double, malah penak sekali, pahalanya 2. Ngoten. Kok jenengan udah waktu azan, jenengan berangkat ke masjid, sampai masjid sholatnya langsung sholat qobliyah subuh aja, nggak perlu sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, terus sholat qobliyah subuh 2, nggak perlu, sholat 1 aja, yaitu yang didahulukan qobliyah subuhnya. Nah, tahiyatul masjid ini nanti kita sama mengikuti, jadi dapat pahalanya 2, yang pertama pahala qobliyah, yang kedua pahala tahiyatul masjid. Enak Pak, wong udah ngerti. Jenengan nggak ngerti kan, pertama datang 2 rakaat, udah mau qomat masih semenit berangkat lagi qobliyah lagi. Nah, yang mau qomat nggak jadi, wong nungguin jenengan salam nggak selesai. Nah, itu caranya qobliyah langsung. Nggih. Salasan apa? Lil mutawaddi'i. Oh, udah ding tadi. Faiza faraqta mengkotat kalane rampung minar rakaataini, saking rakaat loro mau, fanwil iktikaf, maka setelah itu niatkan hati untuk beriktikaf. Ada doanya Pak iktikaf, wat ubima da'abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada doanya, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talumu biha sa'si ila akhirih. Doanya banyak banget ini. Dengan paling serondongangi gak kober, sama saya pun gak kober. Banyak banget loh Pak nih Pak doanya. Nah, doanya. Nah, sampai pokoknya ila akhirihi. Nek jenengan kok nanti nggak hafal doanya, solusinya faiza faraqta mengkotat kalian rampung donga mau, fala tashtahil mongko ojo ketungkul siro, jangan menyibukkan diri illa biada'il faridoh, kecuali dengan mendatangkan fardu atau sholat subuh tadi. Pokoknya nek kok jenengan iktikaf duduk nunggu sholat subuh, jangan menyibukkan diri kecuali menunggu waktu subuh tadi. Boleh menyibukkan diri dengan apa? Au bizikrin, dengan berzikir. Jenengan boleh menyibukkan diri hanya dengan apa? Berzikir. Zikirnya terserah jenengan, Allah boleh, la ilallah boleh, terserah jenengan. Biasanya ada yang modelnya baca sholawat ping 1000, terserah. Intinya sibukkan diri dengan berzikir, jangan mikir yang lain-lain. Iktikaf kan nggak zikir sambil ngangen-ngangen iki pira rega pelapon ini, berapa meter nih kalau bikin ini di rumah itu 3x3, nek sekian kali sekian, jangan gitu, itu jadi nggak iktikaf. Iktikaf itu jenengan duduk ya berzikir, wes nggak usah mikir yang lain-lain, apalagi mikir AC ini 1, 2, 3, 4, 5 berapa nih kalau bayar bulanannya ini. Gak usah mikir ke sana, harus dipikir takmir. Au tasbihin, atau baca tasbih. Nah, nek nggak dikir ya baca tasbih. Au qiraatil Quran, atau baca Quran. Api-api jadi baca Quran, Pak. Bagus-bagusnya jadi baca Quran. Fa iza sami'ta mongko tatkala ngerungu sira al adzan ing adzan. Nah, ketika kita sudah dikiran baca Quran, kok tiba-tiba dengar azan, fi asna idzalika faqta ma anta fihi wastaghil bi jawabil muazzin. Kok tiba-tiba dengar azan, nah di tengah-tengah kita berzikir tadi atau baca Quran tadi, maka zikir dan baca Qurannya diberhentikan. Jenengan harus siap-siap menjawab azan. Jangan terus wah kurang 20 terus, enggak, berhenti aja, berhenti dulu jawab azannya, karena jawab azan itu penting. Fa idza qala al muadzin Allahu akbar fakul misla zalik wa kadzalika fi kulli kalimatin illa fil hayy alataini. Jadi ketika muadzin ngomong Allahu akbar kita jawabnya Allahu akbar sampai yang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ketika nanti kalimatnya hayya ala shalah hayya alal falah, maka jawabnya apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu Pak. Nah, tapi kalau subuh fa idza qala sholatu
Fa iza qala mongko tatkala ngucap muazin as-shalatu khairum minan naum. Nah, ketika nanti muazin tukang azan itu kok ngucapnya as-shalatu khairum minan naum, jenengan jawabnya apa? Shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, itu doanya. Apa shadaqta wa barartanya? Shadaqta wis bener sira lan wa bararta lan bagus sira. Wa ana ala dzalika syahidin, dan hal utawi ingsun iku betul-betul minasyahidin dari setengah wong kang nyekseni nek panjenengan itu pancen shadaqta wa bararta. Fa iza sami'ta al-iqamah, ketika kita mendengar qomat, fakul mislama yaqulu illa qaulihi qad qomatis shalah. Ketika kita kok dengar qomat, sama jawabnya kayak yang diucapkan oleh yang membaca qomat. Tapi nanti ketika qad qomatis shalah, jawabnya aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ard. Qad qomatis shalah niku lho. Nah, itu jawabnya apa? Aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ard. Nah, ini yang enggak jarang apa lagi. Biasanya kita nek qad qomatis shalah wis langsung ngegas, enggak usah jawab-jawab. Langsung mapan ya di depan itu. Itu, Pak. Itu intinya seperti itu. Memang kita ini memang dituntun bagus tenan iki, Pak. Harus berdoa terus nggih. Jawab sholat, jawab qomat. Fa idza faragta min jawabil muadzin, ketika kok sudah selesai jawab muadzin, makanya kita baru doa. Allahumma inni as'aluka inda huduri sholatika wa aswati du'aika wa adbari lailika wa iqbalin naharika antutia muhammadanil wasilata wal fadilah. Nah, kita biasanya nek selesai baca azan itu kita bacanya apa? Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah, ngeten nggih, doanya biasanya nggih. Yang umum-umum wassalatil qaimah sampai ila akhirih. Ngoten. Ketika fa idza sami'tal azan, ketika kita kok mendengarkan azan, wa anta fi sholati, dan ketika itu kita dalam keadaan sholat, fatamim mongko nyempurnakno as-sholata ing sholat, summa tadaroka mongko nuli nyusuli al jawab ing jawab ba'da salam, setelah salam. Nah, kok ketika kita lagi sholat atau sholat tadi pertama tahiyatul masjid itu kok tiba-tiba azan berkumandang, kita jangan berhenti sholat, tapi melanjutkan sholat sampai selesai, baru nanti kita menyusul menjawab azan. Nek azannya udah selesai ya berarti jenengan doa nuana dikiran. Kalau azannya belum selesai ya dilanjut, dijawab dari awal, disusul, maksudnya disusul. Matan ala wajhihi ing atase perintai pertingkahin jawab fa iza ahramal imam, mongko tatkalin takbiratul imam bil fardhi kelawan fardu, fala tastahil mongko ojo ketungkul sira, jangan menyibukkan kamu illa bil iktidai kelawan manut ing imam, wasolil fardilan salat sira ing fardu, kama sayusta kaya barang kang mengkono bakal den sebut alaika ing atas sira. Maksudnya apa? Sudah selesai semua, ketika imam takbiratul ihram, kita juga mengikuti takbiratul ihram, dan jangan menyibukkan diri kecuali mengikuti instruksi imam. Jadi ini Pak, ini jangan penting ini. Untuk yang makmum ini, apalagi mau sholat tarawih, kita itu kan banyak menemukan imam-imam sholat tarawih itu kan ekspres. Jadi memang secepat kilat. Bismillahirrahmanirrahim, cepat. Lah kita sebagai makmum, dengarkan, selama imam itu tidak meninggalkan tumak ninahnya, itu tetap boleh dianut. Maksudnya tumak ninah itu jangkanya cuma sekelas subhanallah gitu. Contoh Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah, ini boleh. Tapi nek Allahu Akbar enggak boleh. Pokoknya kecepatan jangan diikuti. Tapi nek sanene Wairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Jenengan kok masih nemukan, masih bisa ngomong subhanallah, berarti itu masih udah termasuk tumak ninah. Tapi udah mapan nggih, udah mapan, jangan waktu Allahu akbar subhanallah Allahu akbar enggak gitu. Allahu akbar subhanallah, hami Allahu liman hamidah subhanallah. Itu udah termasuk tumak ninah dan boleh diikuti. Tapi nek enggak nyandak kok nyampe jenengan enggak nyandak itu susah, jangan diikuti. Lah kita sebagai makmum
Nek imam kok udah Allahu Akbar kok ruko, jenengan meskipun belum selesai baca surat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, kan kita kan bacanya beda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat. Kok jenengan kok Al-Fatihahnya belum selesai, jenengan wajib ikut instruksi imam, jangan melambat, jangan, ikuti aja imam. Jadi imamnya ruko, yang jenengan ikut ruko meskipun Fatihahnya belum selesai. Tapi ini ada tapinya yang jarang orang tahu. Kok jenengan itu di awal sudah Allahu Akbar kabir walhamdulillah kasiro, jenengan sudah melakukan kesunahan itu tadi, jenengan wajib menyelesaikan Al-Fatihahnya. Tapi kok jenengan belum baca kabiro tadi, jadi bagus-bagusnya makmum niku nggak usah baca kabiro, karena kadang imam niku kan cok cepet nggih. Jadi ketika jenengan Allahu Akbar ikut imam langsung baca Al-Fatihah, atau imam baca Al-Fatihah didengarkan, kan biasanya kita membaca Fatihah itu menunggu imam selesai baca Fatihah waladhdallin baru kita membaca Fatihah. Kita baca aja. Jadi kita waktu kita Allahu Akbar itu dengarkan aja imam baca Bismillahirrahmanirrahim, dengarkan aja. Nggak usah baca kabiro. Kalau membaca kabiro otomatis Al-Fatihahnya jenengan harus diselesaikan. Karena sunnahnya sudah dibaca, otomatis wajibnya harus terbaca semua. Itu yang jarang kita tahu, Pak. Kadang-kadang kita kadung kabironya belum selesai, Al-Fatihahnya jadi nggak selesai, padahal imam sudah ruko. Nah, udah isya. Duh, iya gitu, ngurung rampung, jadi jenengan intinya kayak gitu. Jadi kalau imam ruku, adalah ikuti terus, meskipun bacaannya jenengan nggak sempurna. Intinya jadi makmum bagusnya Allahu Akbar, dengarkan imam sampai selesai waladhdallin, baru jenengan baca Al-Fatihah pelan-pelan aja, meskipun baru nyampe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu Akbar, jenengan ikut aja, terus tenang aja. Kalau ada yang nyalahkan mungkin insya Allah nggak anu lah, memang kayak gitu semua tuntunannya. Malah kalau jenengan ketika imam ruku kok jenengan belum ruku dan imam tiba-tiba sami Allahu liman hamidah, jenengan baru ruku, nah, jenengan nggak terhitung 1 rakaat, jenengan harus nambal 1 rakaat, karena itu batasnya, jenengan harus ikut. Kok nanti kadang-kadang kan gitu, kita saking pengennya sempurna itu jadinya itu. Sama tahiyat pun gitu, kok kita tahiyat itu belum selesai pun nggak apa-apa, imam salam ikut salam. Nah, salamnya imam ini yang terakhir ya, salam imam ini ketika imam salam pertama itu wajib, tapi salam yang kedua niku sunnah. Tapi untuk makmum kita yang sebagai di belakang, kok imam sudah salam pertama dan salam kedua, berarti salam kedua untuk makmum niku wajib, tapi salam kedua untuk imam niku sunnah. Mudeng nggak? Mudeng pemubeng. Contoh nggih, imamnya gini, assalamualaikum warahmatullah, ini kan ini wajib. Salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullah, ini sunnah untuk imam. Untuk kita yang makmum, kok imam sudah satu salam kanan dan kiri, berarti kita wajib assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, berarti kanan kirinya wajib karena imam melakukan. Kok imamnya cuman kayak gini, assalamualaikum warahmatullah, alhamdulillahirabbil alamin, berarti kita ikuti salamnya hanya satu. Batal enggak sholatnya? Enggak, karena salam ke kiri niku hanya sunnah. Ketika imam melakukan, setelah itu berarti kita makmumnya wajib ikut. Ngoten nggih, besok sambil disambung, mugi-mugi manfaat, mugi-mugi istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.